tengah malam saya mendengar suara-suara yang tidak lazim. Karena di situ kan posisinya di tengah kayu hutan gitu, kita mendengar ada suara rintihan. Kalau dibilang ya mungkin hubungannya itu dengan itu ya, dengan yang suara rintihan itu. Kalau saya bilang itu ya kayak perempuan gitu. Siluet mungkin. Gitu. Nah di situ udah kejadian lama, agak itu tidak terdengar lagi. Kejadian itu saya didatengin, tadi datengin itu ada tangan, tangan itu dia itu memegang kayak semacam pusaka, kalau dilihat itu kayak keris kan. Betul. Selamat berjumpa kembali di acaranya The Dawn Killer, yaitu The Horror Story. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita atau misteri dari narasumber. Dan kebetulan The Dawn Killer sekarang mau membuat dua acara, yaitu yang horror story. Yang pertama diceritakan oleh sendiri, dibawakan oleh saya sendiri. Ceritanya berdasarkan dari teman-teman yang kirim ceritanya. Yang kedua langsung dengan narasumbernya sendiri. Nah, kebetulan di samping sebelah kiri saya sudah ada narasumbernya yang akan bercerita tentang misteri horor. Oke kan, dengan akan siapa nih? Iya, selamat malam, selamat berjumpa dengan Kang Budi ya. Nah, saya Agus ya. Oke, Kang Agus. Nih, Kang Agus untuk hari ini nih mau cerita misteri tentang apa nih, Kang? Bisa langsung diceritakan ke pemirsa? Jadi selamat berjumpa lagi dengan The Dawn Killer Channel. Mungkin hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi tentang perjalanan kalau dibilang mistik, mistik istilahnya perjalanan yang penuh dengan misteri, kan gitu. Jadi mungkin pengalaman saya itu Kang Budi itu udah lama gitu ya, sekitar tahun 90-an gitu ya. 90 ya. Jadi pada waktu itu saya mungkin langsung aja Bang Budi, jadi kejadiannya itu masih di wilayah sekitaran ini ya, Jawa Barat, tepatnya di kota Sumedang gitu. Sumedang ya. Kota Sumedang. Jadi dulu itu saya pergi berdua dengan teman saya ke Sumedang, yang mungkin dulu itu memang transportasi masih jarang, jadi kami ke sana itu menggunakan Damri ya. Jadi tujuan utamanya, jadi kita pergi ke kota Sumedang itu karena waktu itu saya itu ya zamannya masih muda, banyak keingintahuan, terutama dengan masalah dunia yang menyangkut dunia gaib mungkin ya. Dunia mistis gitu. Nah, kebetulan kita dibilang di lingkungan saya itu ada sepuh ya, sekarang almarhum. Nah, jadi kalau misalnya coba kalau ingin tahu lebih jelasnya, ingin tahu lebih istilahnya pengalaman lebih ini, coba pergi ke kota Sumedang katanya. Nah, jadi waktu itu almarhum ya,
eh, sepuh dari saya itu bilang di Sumedang itu dia punya saudara, kebetulan dia itu sebagai, kalau mungkin di itu di kita itu disebutnya kuncen ya, juru kunci gitu ya, yang menunggu salah satu Suatu wilayah tempat tempat gitu yang disakralkan kan begitu. Nah, itu saudaranya itu, jadi kita istilahnya nggak susah kalau untuk akses ke sana ya. Jadi tujuan utamanya itu memang nggak ada tujuan yang istilahnya meminta sesuatu kan gitu ya. Kalau misalnya kalau rezeki ya semua juga kita kalau tujuannya ujungnya rezeki ke rezeki, malah mungkin zaman dulu sebutnya rezeki zaman ayeuna gitu ya. Bahasanya gitu. Nah, jadi istilahnya kita itu pergi ke sana karena terus terang gitu kita mudah-mudahan ada rezekinya, rezeki yang dalam bentuk misalnya atau pekerjaan. Kebetulan waktu itu kan kita belum bekerja ya, masih pada nganggur gitu betul. kan. Mungkin ada rezekinya, salah satunya mungkin ya hubungannya ke sana juga pekerjaan atau rezeki yang lain-lainnya. Terus yaitu dengan keingintahuannya itu, berjalannya itu nggak ada hal-hal yang aneh-aneh ya, biasa lancar. Zaman dulu transportasi masih sedikit, jadi nggak ada macet ya, kurang lebih normal-normal saja. Kurang lebih dari Cimahi ke sana itu ya sekitar dua jam mungkin ya, paling lambat. Perjalanan Cimahi ke Sumedang lancar saja kan Bu. Jadi istilahnya di sini kita naik angkot seperti biasa, ganti dengan bis Damri ya. Bis Damri, kita turun di Jatinangor, terus kita menggunakan alat transportasi yaitu angkot juga untuk jurusan Sumedang. Nah, kita turun di ada terminal di situ, mungkin tepatnya pasar ya. Nah, kita ngambil jurusan Wado. Nah, di situ mungkin kita ngambil jurusan alat angkot ya, angkot yang jurusan Wado itu tepatnya nanti berhenti di daerah yang namanya Ciptawenang atau Pawenang, saya lupa lagi. Di situ. Kebetulan saya juga baru pertama kali, kita tidak tahu, makanya saya bilang ke sopirnya, tolong nanti turunkan saya di daerah yaitu Pawenang atau Pawenang gitu, saya lupa lagi itu karena udah puluhan tahun. Posisi kita dari Cimahi pagi jam 6 ya, paling jam 10 ya, jam 10 kita udah nyampe di sana. Kita berjalan kaki, memang suasananya masih pedesaan ya, lingkungannya juga jalannya masih belum diapa-apakan, masih tanah merah begitu. Nah, kita di sana itu biasa bertanya ke penduduk setempat yang namanya Abah Anu gitu ya, saya lupa lagi. Maka istilahnya dengar informasi juga memang udah almarhum juga ya. Nah, ke tempat itu ditunjukkan, nah kita nyampe ke Bapak kuncen dulu ke rumahnya, ke rumah Bapak juru kunci itu. Nah, kita ngobrol di situ kurang lebih juga nggak lama juga, paling lamanya mungkin setengah jam. Jadi sebelum pukul 12 siang atau 11 lah ya, nah, kita sudah ke lokasi yang akan dituju itu dari rumah si juru kunci. Nah, betul. Dari rumah juru kunci itu ke lokasi nanti yang akan kita tuju itu kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, saya dengan kuncen itu bertiga ya, saya dengan teman berdua, terus kuncennya satu orang itu si Mbak, menyusuri jalan setapak, galengan kalau orang-orang Sunda ya. Nah, gitu. Ke persawahan. Nah, di situ ada suatu tempat masih, kalau orang Sunda nyebutnya hium ya, Rimbun mungkin. Rimbun, ya. Nah, istilah masih banyak kurbatnya di situ. Nah, dan di situ kita udah nyampe. Jadi kita udah sampai di lokasi. Nah, Bapak Abah ya, kita bilang Abah ya. Nah, Abah bilang misalnya kita ke lokasi, kita harus
jaga etika kalau kita bilang gitu ya. Etikanya jangan sampai kita meludah, salah satunya meludah sembarangan, terus jangan merusak lingkungan, contohnya dengan istilahnya memetik atau yang makhluk hidup ya, salah satunya gitu. Kita jangan merusak lingkungan di situ. Kalau kita mau istilahnya buang air besar atau kecil ya, kita harus lingkungan di situ. Jadi kita pas kita nyampe di situ memang suasananya udah lain lagi kan Bu. Jadi istilahnya di situ ada gerbangnya itu ukurannya kurang lebih 1 meter tapi sudah rusak, pintunya udah rusak, jadi kita tinggal masuk. Tapi pas kita masuk itu udah mulai terasa suatu auranya udah lain lagi, jadi udah masuk lingkungan situ. Nah di situ kalau di bentengnya mungkin bukan benteng ini, cuma ketutup sama pepohonan. Betul, pepohonan yang istilahnya kayak udah jadi pagar ya. Jadi pohonannya udah rimbun, jadi kita masuk ke kayak gerbang gitu, masuk ke situ. Nah kita udah nyampe ke situ, nah, saya lihat sekelilingnya sebentar. Nah di situ memang banyak sedikit, bukan sedikit ya, istilahnya ya ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan juga, mungkin yang sedikit aneh juga. Karena di situ lingkungannya kayak perhatikan ada tangga ke bawah gitu. Kita harus menuruni tangga ya, memang nggak terlalu tajam juga. Tadi pas kata Kang bilang pas nyampe sana disambut anak kepiting. Betul. Ada kepiting besar kecil bagaimana? Ukurannya ini ya. Kalau dibilang besar juga cukup lumayan gitu. Kalau dibilang sedang lah gitu ya. Kepiting sawah mungkin atau? Kalau dibilang sawah juga, karena saya juga tahu dari warnanya juga. Nah di situ, ya mungkin kita bilang ya kepiting sawah lah, karena kita nggak mau pikir macam-macam. Nah cuma yang anehnya itu satu warnanya itu kayak nggak biasanya, yaitu putih hitam loreng kayak gitu ya. Nah putih hitam loreng, terus yang dibikin aneh kan biasanya kalau kepiting itu kalau ada sesuatu yang bergerak, apalagi manusia atau orang itu pasti dia itu menghindar. Nah, tapi kalau itu mereka itu malah mendekat ke kita, itu kita lagi jalan. Nah, satu keanehan juga di situ salah satunya. Itu posisi masih siang kan? Siang kan itu baru datang kita menuju lokasi di situ. Nah di situ salah satu pertama keanehan di situ. Setelah nyampe di situ, nah, kita masuk ada gubuk ya. Kita masuk ada kuncen. Nah, kita disuruh masuk, kita bertiga masuk. Ukurannya kecil sekali. Gubuknya itu ukurannya berapa? Kalau dibilang 1x2. Terus pintunya juga istilahnya betul-betul kecil. Terus tingginya kalau saya berdiri itu nggak bisa tegak, jadi bungkuk gitu. Jadi saya nggak bisa berdiri tegak kan di situ, jadi kita bungkuk. Nah di situ kita bertiga masuk ke gubuk di situ. Nah seperti biasa mungkin ada batu etikanya di situ ya. Jadi istilahnya Pak Kuncen itu atau juru kunci itu istilahnya ke karuhun atau ke yang jadi istilahnya nanti ada, yaitu kita 2 orang ini akan tinggal beberapa saat ya, beberapa waktu di lingkungan situ ya itu. Ya setelah Bapak Kuncen istilahnya berdoa di situ, mengingatkan kembali hal-hal yang istilahnya tabu atau yang dilarang untuk kita tidak boleh dilakukan di lingkungan situ. Nah jadi Pak Kuncen meninggalkan kita berdua di situ. Pak Kuncen pergi dari situ. Itu kejadiannya mungkin sebelum duhur ya, pukul 12 ya. Nah, di situ. Saya berdua seperti biasa keluar lagi dari gubuk, terus memperhatikan lebih teliti lagi lingkungan di situ. Ternyata di situ ada pohon beringin ya. Pohon beringin
betul-betul besar. Kalau diameternya itu mungkin sekitar 10 orang atau 15 orang istilahnya kalau untuk dipegang. Betul, untuk dipegang dan dijejerkan, dibariskan gitu. Cukup besar di situ. Itu pohon yang besar. Nah, di situ juga ada mata air yang di samping gubuk. Nah, saya perhatikan itu asal dari mana mata air, kan ada kocoran ya. Iya, kayak bambu-bambu betul, gitu ya. kocoran itu mungkin di khusus. Itu saya telusuri, ternyata sumber dari air pancuran di situ, airnya itu berasal dari mata air dan kata Pak Kuncen juga. Nah, sebelum dia meninggalkan itu, airnya itu berasal dari yaitu makam dari Mbah Buyut Pamenang itu. Oh, di situ ada makam juga. Betul, cuma memang udah nggak kelihatan lagi makam, ya. Cuma yang kalau diperhatikan lebih teliti lagi, ternyata memang di situ airnya itu bersumber dari makam itu. Ya. Dan posisi makam dengan mata air berdekatan, mungkin kurang lebih sekitar 20 meter ya. 20 meter. Betul. Dari makam ke mata air. Mata air. Jadi si mata air dari makam itu dialirkan menggunakan bambu gitu ya. Nah, jadi kita terusin yaitu nanti pancuran atau kocoran air itu yaitu sebelah dari gubuk itu. Ya, jadi kalau kita mau wudhu atau kita mau keperluan dengan air itu, ya apa? Aktivitas di situ, Betul. MCK atau apa gitu. Cuma kita tetap aja kita nggak boleh untuk buang air sembarangan. Kalau untuk buang hajat kecil besar itu kita harus keluar dari lokasi atau lingkungan itu. Jadi kita harus keluar dulu. Nah, keluar baru kita balik lagi ke situ lagi. Nah, jadi ya kita hanya di situ mungkin hanya berdoa atau kita hanya keliling-keliling lihat bagaimana ya gitu aja di situ. Nah, ada sebelum menjelang sore ya, ada suatu kalau dibilang kejadian aneh juga karena waktu itu cuacanya kan cerah ya. Nah, nggak lama di situ ada terjadi hujan lebat. Betul. Karena posisi masih cerah gitu. Masih cerah. Tiba-tiba gitu. Betul, tiba-tiba hujan lebat dan saya perhatikan kok yang hujan lebat itu malah di lingkungan di situ. Oh, di seputar itu. Di seputar itu, iya. Itu, ya. Di sekitar yang saya yang saya singgahi di situ. Jadi istilahnya lingkungan yang lainnya kalau diperhatikan itu kering gitu ya. Kering gitu. Kenapa saya tahu kering itu ya setelah hujan berhenti kita kan keluar dari gubuk. Nah, kita perhatiin di lingkungan kering gitu ya. Kering gitu. Kurang lebih sekitar cukup lama juga ya. Ada sekitar 2 jam lah. 2 jam. Betul. Itu betul-betul hujan besar, apalagi di situ banyak pohon ya. Pohon gede, pohon kayak gitu ya. Makanya ya bukan cukup lumayan juga ya. Ya istilahnya ngeri juga lah kayak situ. Nah, sebelum sore juga hujan udah reda. Nah, jadi sebelum maghrib juga betul-betul udah cerah lagi. Kalau untuk maghrib gitu ya, seperti biasa kita zuhur kita sholat ya. Nah, insya Allah kita sholat berdua di situ. Terus asar juga, belum nggak ada kejadian, mungkin kejadian yang aneh yang hujan itu. Nah, kita menuju maghrib. Setelah maghrib, nah di situ menjelang malam itu setelah isya ya kurang lebih pukul 7:30 jam 8 lah telatnya itu. Nah, udah mulai terasa ininya ada satu anehan gitu. Keanehannya pertama begini, tiba-tiba itu saya ya, mencium bau harum gitu ya, harum kayak kembang gitu ya. Harum ya, itu wangi atau bau wangi atau harum itu dari setelah isya sampai pukul kurang lebih itu pukul 12 atau pukul 1 subuh pagi ya, malam. Iya, tengah malam kan di situ. Kenapa saya tahu begitu? Ya di situ memang posisinya kita betul-betul nggak bisa tidur karena mungkin kita di situ posisinya istilahnya sambil menghabiskan waktu
Ya, saya dengan teman itu sih sebenarnya sambil tiduran, duduk, kita ngobrol kan gitu. Posisi gelap kan Budi. Di situ gelap betul-betul, kita ngobrol berhadapan gini juga udah tidak kelihatan. Nah, di situ. Nah, di situ sampai wangi bau harum itu yaitu sampai tengah malam. Nah, keanehan lagi yang menurut saya aneh juga, setelah tengah malam itu berubah wanginya itu, malah jadi bau gitu. Jadi kalau dibilang bau, kalau kayak bau bangkai ya mungkin kayak bau bangkai ya, tapi memang nggak terlalu menyengat juga sih. Tapi ya itu yang bikin herannya itu, kok yang tadinya harum tiba-tiba berubah kan situ. Nah, itu satu keanehan juga. Nah, jadi saya timbul, oh ini saya bilang gitu, kejadian-kejadian ini yang istilahnya menurut saya aneh gitu.